Japanese Grand Prix kemarin kita melihat banyak sekali pembalap dan rekan timnya yang sedikit mengalami beef. Atau bahkan hampir semua tim harus menghandle dua pembalap mereka karena tensi itu sedikit meningkat karena battle mereka. Kecuali Red Bull tentunya ya, yang aman-aman aja meraih gelar ke-6 konstruktor mereka di F1. Tapi tim-tim di bawahnya, banyak yang mengalami beef kemarin seperti gue bilang tadi. Dan kenapa gue bawa-bawa ini? Karena hal ini ada kaitannya sedikit sama yang akan gue bahas hari ini. Sekarang gue akan bahas tim mana yang akan finish runner-up musim ini di belakang Red Bull. Menurut gue untuk posisi 2 hanya akan diperebutkan oleh 2 tim musim ini, yaitu Ferrari dan Mercedes. Lah, Aston Martin sama McLaren gimana bang? Emang mereka nggak termasuk ke kandidat itu? Lah, Aston Martin. Gue taunya Alonso Martin soalnya. Dan McLaren ya gue rasa udah sedikit telat bagi mereka untuk memperebutkan P2 di standings. Tapi P4 di standings gue rasa masih sangat bisa untuk mereka raih. Oke, nanti 2 tim itu bakal gue bahas sedikit. Gue tuh mau bahas Ferrari dan Mercedes dulu kali ini. Mari kita mulai dari Mercedes. Sedikit kaget juga dengan volume yang mereka miliki musim ini. Mereka sekarang berada di P2 Constructors. Kok bisa bang? Padahal musim ini mereka raih podiumnya juga nggak sesering musim lalu. Dan sepertinya banyak aja masalah mereka musim ini. Dan disorot pun juga nggak sesering rivalnya. Well, pertanyaannya bagus. Dan jawaban yang bisa gue berikan terhadap ini ialah simple. Karena pembalap mereka. Mobil mereka emang ampas musim ini. Tapi dua lineup mereka ya jelas enggak. Bahkan gue berani bilang bahwa lineup Mercedes ini merupakan lineup terbaik di grid F1 sekarang. Karena mereka berdua sama-sama kompetitif. Mereka membawa konsistensi dan tim-tim lain tuh nggak sekonsisten mereka. Ya wajar lah ya, satu Jordan 7 kali dan satunya pembalap calon Jordan di masa depan. Tapi bang, kalau kayak gini agak bahaya nggak sih? Kayak takutnya tuh Mercedes meledak lagi kayak zaman Nico Lewis dulu. Ya bisa jadi, apalagi George sekarang udah pakai style rambut Oppenheimer. Ya emang dari awal George diambil Mercedes tuh kita semua udah tahu bahwa saat itu pasti akan datang. Dan di Japanese dan Singapore Grand Prix kemarin udah mulai tumpah-tumpah dikit tuh bensinnya ya kan. Dan bisa aja nanti meledak kalau kena api. Tapi nggak bisa dipungkiri juga bahwa karena mereka berdua sama-sama kompetitif, mereka berada di P2 sekarang meskipun dengan hype-hype Aston Martin di awal, Ferrari meraih kemenangan dan pole, dan McLaren yang mulai bangkit ya kan. Ya aneh banget sih ngebilang Mercedes tuh cukup underrated musim ini. Jika mereka berdua bisa terus konsisten, mungkin P2 dapat mereka raih musim ini. Sayang aja kemarin George nubruk di Singapura, yang berarti Mercedes tuh kehilangan 12 poin dan Ferrari nambah 2 poin. Ya, cukup banyak poin mereka hilang karena satu kesalahan aja di final lap, dan Ferrari menang juga. Jadi George harus mulai mengurangi kesalahan-kesalahannya musim ini, karena George tuh cukup error prone juga musim ini, kita harus akui juga. Sementara Lewis jika bisa terus tampil bagus dan konsisten, sementara Checo melawak dulu di sisa balapan musim ini, bisa aja dia juga bakal finish P2 di standings, di driver standings. Sebenarnya yang bikin lineup ini bakal meledak sih bukan pembalap atau timnya sih, gue harus jujur ya. Mungkin sedikit dari situ, tapi kalau menurut gue lebih ke komen-komen Colt LH44 tercinta di X. Sekarang kita ke Ferrari. Ya, Ferrari pun juga meskipun dengan kelawakan-kelawakannya musim ini yang cukup menghibur kita para fans F1 dan membuat tifosi menangis dan malas beraktivitas di hari Seninnya, mereka pun juga memiliki lineup yang sama-sama kompetitif. Mungkin sedikit di bawah Mercedes lah ya lineup C2 ini, tapi musim ini meskipun Charles tuh benar-benar apes dan membuat banyak kesalahan di beberapa balapan, Carlos tuh mampu mengcover itu semua meskipun hasilnya nggak semaksimal yang kita harapkan. Tapi karena ini juga yang membuat mereka berada di P3 Constructor sekarang. Lalu tibalah Monza dan Singapura di mana mereka mampu menjadi tim tercepat dalam one lap pace. Dan di Singapura mereka mampu menggunakan kejeniusannya Carlos untuk meraih kemenangan pertama mereka musim ini. Dan sejauh ini menjadi satu-satunya tim non-Red Bull yang meraih kemenangan di 2023. Ya, bisa dibilang kejeniusan Carlos ini benar-benar nge-carry Ferrari juga musim ini. Ya sebenarnya udah lama sih, tapi baru kelihatan sekarang aja. Saking jeniusnya taktik Carlos ini, Mercedes coba untuk menggunakan taktik yang sama di Suzuka. Tapi sayang yang mau dicoba malah ke Carlosnya sendiri. Ini mah bukan Mercedes sama Carlos, tapi Harry Potter sama Severus Snape baru bener. Jadi ya, dua lineup mereka beserta upgrade mobil SF23 lah yang membuat mereka berada dalam perebutan P2 di konstruktor ini bersama Mercedes. Nah ini yang gak dipunyai oleh Alonso Martin, maksudnya Aston Martin musim ini.
Ya, mereka punya Nando yang sampai sekarang masih tampil kayak dia masih berumur 20-an dan mobil mereka tuh juga kenceng di awal-awal musim ya. Tapi Lance Stroll nggak bisa mengimbangi kompetitifnya Nando dan malah bener-bener underperform setelah awal musim yang solid. Ditambah mobil AMR23 ini juga makin tertinggal dalam development dengan mobil lain ya susah untuk mereka bersaing untuk P2 di Constructor. Tapi mengingat mereka tuh masih tim baru, ya oke lah, mungkin emang ini merupakan reality check bagi mereka bahwa perjalanan mereka untuk bersaing di atas masih jauh. Ingat, naik ke atas tuh udah sulit, tapi untuk bertahan di atas sana jauh lebih sulit. Untuk McLaren, well, awal yang buruk kita semua tahu, tapi sekarang mereka mampu bersaing di depan. Cukup mengejutkan juga perkembangan mereka musim ini ya kan. Jadi kebalikan dari Aston Martin, tapi bedanya mereka memiliki lineup yang kompetitif sejauh ini dan saling dekat dengan satu sama lain, nggak kayak Aston. Nah ini gue cukup heran nih. Ini Aston Martin dan McLaren seolah-olah kayak ganti mobil musim ini. Mungkin kalian ngerasa juga ya. Bayangin aja kalau akhirnya nanti McLaren finish di posisi keempat di atas Aston Martin di standing setelah melihat awal musim mereka ya kan. Mungkin Lance Stroll udah bisa siap-siap main tenis sama Carlos Alcaraz kali ya. Jadi siapa yang akan finish P2? Cukup menarik sih karena feeling gue battle ini bakal berlanjut sampai Abu Dhabi. Jika Ferrari terus tampil solid dan meng-carry momentum mereka di babak kedua musim ini, maka gue akan bilang bahwa mereka bisa aja finish di P2. Tapi kalau Mercedes mampu terus tampil konsisten, George juga nggak bandel dengan kesalahan-kesalahannya, dan Lewis juga bisa terus konsisten, Mercedes juga bisa aja finish di posisi kedua. Oh, keputusan-keputusan tim order mereka juga akan sangat ngaruh dalam battle ini. Dan sudah banyak kejadian mengenai itu kedua tim ini, apalagi setelah summer break ya kan. Jadi akan sangat menarik lah kita tonton kedua tim ini sampai akhir musim nanti. Semoga aja battle untuk P2 ini bisa terus sampai ke akhir balapan dan ya semoga aja itu yang terjadi sih. Jadi jika kalian tanya ke gua, tim manakah yang akan finish P2 di Constructor musim ini? Ya jawaban gue ya udah pasti, bukan Alonso Martin. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Siapa yang akan finish P2 di Constructor musim ini? Ferrari, Mercedes, Alonso Martin, McLaren, atau siapa? Tulis saja komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it! Ta-da!